Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya. Sehat. Sehat. Bapak lihat dari wajah-wajah kalian ini kelihatan setia dan semangat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Padahal kita ketahui tadi pagi hujan. Tahu sendiri kalau jalan di tempat kita ini kalau hujan jalannya susah, becek, berlumpur, licin. Tapi kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Coba beri jempol 2 buat kalian. Tenang. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dilihat kanan dan kirinya. Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang pada tempatnya. Mari teman-teman kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan Bapak cek dulu kehadirannya kelas 81. Adil Restu, Muhammad Ridho, Satrio Nugroho Haji, Tut Mudin, David, Rasti, Sabrina, tidak mengirim surat ya, jadi tidak ada keterangan ya ini ya. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan mengingat atau mengulas materi yang sudah berlalu pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, silakan Bu. Tentang ide pokok. Ya, tentang ide pokok. Jadi minggu lalu kita belajar tentang ide pokok. Kalau yang masih ingat, ide pokok itu ada berapa? 3. Silakan Rasti. Ide pokok dibagi menjadi 3, yaitu induktif, deduktif, dan campuran. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang ide pokok dan ide pokok itu terbagi menjadi 3. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Ya. Kita pembelajaran pada hari ini adalah kita belajar tentang tes iklan, slogan, dan poster. Seperti yang sudah Bapak informasikan minggu lalu, ya kan? Kalian sudah dibaca-baca di buku paketnya, sudah dilihat? Sudah. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuan dari kita belajar tentang tes iklan, slogan, dan poster. Yang pertama itu yang pasti untuk mengetahui pertama pasti untuk mengetahui pengertian dari apa itu iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Kita belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia tentang tes iklan, slogan, dan poster. Lalu apa itu iklan, slogan, dan poster? Bisa kalian lihat, kalian pahami, bila perlu dicatat. Kalau yang nanti pada sesi tanya jawab boleh ditanyakan ya. Nah, ini adalah pengertian iklan, slogan, dan poster. Kalian juga bisa dibuka di buku paketnya di bab 2. Jadi apa itu iklan? Coba kita baca bersama-sama. Apa itu iklan? Iklan adalah salah satu jenis tes yang dapat dimanfaatkan dan berisi gunaan yang didapatkan. Ya, itu adalah iklan. Ya di sini ya. Lalu yang kedua itu ada slogan. Apa itu slogan? Slogan Mencolok dan berkeinginan untuk memberitahukan
mempromosikan sesuatu agar orang lain itu bisa membeli atau membeli produk yang kita tawarkan, baik itu berupa jasa ataupun produk makanan, produk minuman, obat-obatan yang kalian konsumsi, yang kalian beli itu kan kalian tahu produk itu kan berdasarkan dari iklan itu kan? Ya kan ya? Coba angkat tangan, tadi kan sudah baca bareng-bareng. Sekarang coba angkat tangan untuk membaca satu orang. Ya silakan. Apa? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Ya, intinya slogan itu adalah sama seperti yang pekerja di sini, sama seperti yang disampaikan oleh Alfa. Kalau slogan itu intinya sebuah kata-kata pendek yang menarik dan mencolok. Jadi dia itu mudah untuk diingat. Mudah untuk diingat. Terus sekali. Contohnya, slogan apa yang pernah kalian dengar contoh slogan itu? Ya, SCTV apa katanya? Satu untuk semua. SCTV satu untuk semua. Poster. Poster apa? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Poster adalah sumber besar yang dipajang di tempat umum untuk mempromosikan sesuatu atau dipajang di dinding sebagai hiasan. Biasanya, poster menggunakan elemen tekstual dan grafis. Ya, intinya poster itu adalah sebuah ajang untuk mempromosikan. Tapi poster itu berkaitan dengan ada gambar dan juga teks atau kata-kata. Itu yang paling mencolok ya. Contohnya untuk poster-poster, kalau kita misalnya ada mau kegiatan lomba, pasti kita kan menyebarkan poster informasi itu. Ya, intinya kalian itu setelah melihat iklan itu, kalian itu dibujuk untuk membeli produk itu, dibujuk untuk mengikuti produk-produk iklan itu, seperti itu. Nah, yang terakhir bahasanya bisa dibaca? Bisa dibaca? Gak ngerti nanya? Untuk kalian ketahui, untuk iklan itu terbagi menjadi dua. Ya, Bapak dulu di sini kalian tahu iklan terbagi dua. Yang pertama apa? Ya, komersil. Yang kedua, non komersial atau iklan layanan. Ya. Komersil itu apa? Komersil itu adalah yang digunakan untuk mempromosikan produk dalam bentuk jual beli. Ya, jual beli. Sedangkan kalau layanan masyarakat itu cuma memberitahukan saja, tanpa harus mereka membeli produk itu, nggak usah. Lalu untuk medianya, media penyampaian slogan, poster dan iklan itu ada berapa? Dua, betul sekali. Ada dua. Media apa yang pertama? Media cetak. Contohnya apa? Media cetak contohnya apa? Hah? Koran. Apa lagi? Angkat. Ya, silakan. Ya, media elektronik. Ya, baik itu TV. Magicom. Coba, siapa yang bisa memiliki media elektronik itu apa aja? TV. Silakan Rasti. TV sama radio. TV, radio. Oke, betul. Kalian tepuk tangan untuk Rasti. Nah, ini Bapak akan kasih lihat contoh dari iklan, slogan, dan poster. Nah, itu kan ya, asik kan lihatnya? Oke.
Iklan apa? Iklan Shopee. Oke, betul ya, iklan Shopee. Sekarang dulu. Iklan Shopee ini termasuk dalam bentuk komersil atau iklan layanan masyarakat. Jadi ada Iklan bisnis. iklan bisnis atau? Iya, iklan bisnis atau komersil. Nah, betul ya. Kenapa kalau dibilang bisnis tadi atau komersil? Ya karena ini sebenarnya produk jasa. Karena kan ada apa? Shopee itu kan dia tidak menjual produk, tapi dia dalam bentuk aplikasi. Dan yang di dalamnya itu ada produk-produk yang banyak. Kalau kita membuka Shopee, nanti kita akan membeli produk-produk yang ada di dalamnya, kita check out, jangan kita membeli. Jadi memang dia bertujuan untuk mengajak kalian untuk membeli produk itu, ya. Nah, kalau itu berarti termasuk produk apa? Produk jasa, betul. Ya. Ngiler nggak lihatnya? Iya. Kayak enak banget ya? Iya. Kayak enak banget. Ini iklan Pak. Ya itu bukan. Frozen. Ini iklan apa termasuk? Iklan apa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan aja ya kan dan lihat ini iklan apa? Iklan apa? Makanan. Ya sudah angkat sudah. Nah, apa ini? Nah. Ya iklan komersil dia membahas tentang apa? Ya makanan atau produk olahan makanan. Di sini akan Bapak tampilkan juga contoh produk iklan yang dibuat dulu kakak kelas kalian. Jadi kalian juga nanti Bapak minta pada akhir pembelajaran nanti bisa menghasilkan sebuah karya mengiklankan sesuatu ya. Ya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama-sama kita terus melangkah. Bisa ya? Bagus nggak tadi lihatnya? Bagus. Nah, akan mengerjakan tugas. Tapi sebelum itu silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk pada minggu lalu. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, duduk mana kelompoknya? Silakan nanti kalian ditulis nama kelompoknya lalu dikerjakan berdasarkan perintahnya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, silakan nanti maju untuk presentasi ya. Paham ya? Paham. Waktu untuk mengerjakan LKPD ini adalah 20 menit ya. Jadi tolong dengan teliti dikerjakan dengan baik-baik. Kalau nggak ngerti nanti tanya. Silakan dikerjakan. Ada yang bertanyakan? Ya silakan. Ada Pak. Oh nggak ada. Tuh siapa? Apakah iklan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Nah, ada kawan kalian menanyakan apakah iklan berguna dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jawabannya ya, sangat berguna. Kenapa sangat berguna? Ada yang bisa apa? Penjelasan? Ya karena tanpa adanya iklan, kita tidak akan tahu produk-produk apa saja yang sedang
ada atau sedang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan itu. Contoh sederhananya saja, kita tahu sabun Lifebuoy itu kan produknya kan di Jakarta. Kalau nggak ada iklan, kita kan nggak bakalan tahu produk Lifebuoy itu di mana, ya kan? Kita nggak akan beli produk itu. Seperti itu ya. Ya. Paham ya Gus? Ah. Oke, ada lagi menanyakan? Silakan Lea. Apakah medianya harus ditulis dengan lengkap? Media untuk mengerjakan ini ya? Oke. Ya, tarikan. Pinjam dulu Bapak ya. Media ini adalah bagian untuk mempromosikan ini. Jadi kalian juga yang harus lengkap. Apa ini medianya? Kalau dicetak, ya cetak tulis cetak. Apa? Di koran kah, di majalah kah, atau di buku kayak gitu. Kalau di internet maksudnya tadi kayak media elektronik. Elektroniknya di mana? Radio kah atau televisi gitu aja. Jadi enak nanti ya. Ada yang mau tanyakan? Ya silakan Bapak. Apa? Berdiri coba. Apakah kita perlu mengambil ulang iklan ini? Nah, ada kawan-kawan nanya, apakah kita perlu mengambil ulang iklan ini? Maksudnya iklannya ada di KPD ini ya? Nggak perlu ya, tidak perlu karena di sini kalian kan kerjakannya di sini. Mengerjakannya di sini. Jadi kalian tidak perlu mengambil ulang lagi di kertas yang lain. Jadi kalian langsung aja ngerjain di sini. Ya, Pak. Ya. Apakah dia Itu pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu. Apakah yang sudah selesai bisa langsung kumpul? Kalian sudah selesai? Ya. Di sini sudah, di sini belum. Jadi biar kompak, ya kita selesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, semuanya sudah selesai, baru nanti gak usah dikumpul dulu, tapi kita akan presentasikan dulu ke depan. Ya, Pak. Nah, kayaknya kebingungan. Mana sudah? Sudah? Kalau sudah selesai, sudah diteliti lagi, siap-siap untuk nanti presentasi ke depan. Ya, siapa yang mau maju yang jadi moderatornya, siapa yang mau menjawab pembacanya. Moderator itu sama kayak MC. Ya seperti kita pelajari minggu lalu, ya. Silakan kalau siapa duluan yang mau maju? Ya silakan Mama Coach pergi ke kelas. Ya seperti yang bilang tadi, ada moderatornya, ada yang menjawab. Siapa moderatornya di sini? Orasi yang menjawab. Salawat Alhamdulillah. Jadi, Bidu sama Uji nanti membantu untuk mencari jawaban kalau ada kelompok lain yang bertanya. Ya, yang lain kelompok lain siap? Siap? Oke, silakan sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Salwa. Yang semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Media cetak berisi slogan yang mudah diingat dan jelas yang memberi motivasi untuk diri kita agar semangat belajar. Media elektronik untuk mempromosikan produk melalui media sosial yang biasa ditemukan di aplikasi YouTube. Setelah itu, penonton yang melihat iklan tersebut tertarik dan ingin membeli. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan kelompok lain ada yang mau bertanya. Ya ini, Mas. Apakah kesulitan ditemukan kalau Anda saat mengerjakan LKPD ini? Nah, pertanyaannya, apakah kelompok Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD ini? Silakan didiskusikan dulu untuk menjawab. Diskusi.
Ditunggu ya jawabannya ya. Jadi karena pertanyaan itu tidak semudah kita memahaminya. Dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan itu, nah itulah proses kalian untuk berpikir kembali, berpikir untuk memahami materi tersebut sehingga kalian semakin paham. Jadi kasus-kasus pertanyaan ini jangan kalian alah kok kelompok ini nanya kelompok kamu sih aku pusing, jangan kayak gitu ya. Karena dengan pertanyaan itu malah kalian semakin bisa menggali pemahaman kalian lebih dalam lagi. Belum pernah menjawabnya. Ya. Yang lain nanti kelompok yang lain juga seperti itu ya. Maju nanti ada yang bertanya, silakan didiskusikan jawabannya. Sudah selesai? Sudah, boleh dijawab. Ya, silakan Risma tadi yang nanya, kelompok Risma yang nanya mau dijawab oleh kelompok Rafi, silakan. Ya, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah kesulitannya adalah terkadang kelompok kami masih kesulitan untuk membedakan itu teks iklan atau slogan atau poster. Tepuk tangan dulu. Cukup? Jawab, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya. Paham ya? Ya, akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, support sekali pertanyaan Risma tadi sangat bagus ya. Bapak mengulang dulu sebelum kelompok yang lain maju. Tadi pertanyaan Risma kepada kelompok yang lain tadi, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Ya, jawabannya adalah ada karena kadang-kadang kelompoknya kesulitan untuk membedakan itu teks iklan, slogan atau poster. Iya, memang sih ya, karena kita masih baru memahami materi itu, kadang-kadang kita memang merasakan kesulitan. Tapi dengan kesulitan itu kita semakin paham tentang materi yang kita pelajari seperti itu ya. Jadi ya, awalnya bingung, tapi dengan bingung itu kita semakin mendalami kasus yang kita temukan, maka kita akan semakin menguasai materi tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan takut kalau kalian bingung, pusing, nggak bisa. Itu makanya hal-hal seperti itu harus dipecahkan, ya. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok satu ini. Nah, silakan dikumpul LKPD-nya. Oke, terima kasih atas kerja keras kalian. Ya. Bapak lihat semuanya sudah menguasai untuk membedakan medianya cetak atau elektronik dan iklan slogan atau poster ya. Dulu ya gerakannya pertama dari pergerakan apa? Gerakan pelan, setelah pelan, atau cepat. Tujuannya apa? Biar badan kita bergerak, ya Lemas. ya lemas. Siap semua? Terlalu siap. Siap ya. Ini gerakan lambat mas ya.
Bisakah kita membuat iklan? Apakah kita bisa membuat iklan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Di sini siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran diskusi kita pada hari ini? Silakan. Ska, berdiri dulu. Refleksikan. Iklan adalah sebuah teks yang biasa kita temui pada kehidupan sehari-hari yang bertujuan mempromosikan, mengajak, menuju sesuatu yang ditawarkan. Iklan adalah perkataan atau kalimat yang menarik yang mudah diingat untuk memberitahukan atau menunjukkan sesuatu. Sedangkan poster adalah plakat atau lembar kertas yang dipajang di tempat umum berupa mengaitkan. Tepuk tangan. Jadi benar bahwa iklan itu banyak macamnya. Ada iklan untuk mempromosikan barang dan jasa, lalu slogan itu kata-kata yang pendek, mencolok dan menarik. Kalau poster itu dia cuma sebuah kata-kata kalimat yang berisikan informasi yang berisi gambar dan kata-kata. Oke ya. Dan untuk tugas individunya, tugasnya tolong nanti dikerjakan di rumah. Dibuka buku paketnya halaman 28 ya, halaman 28. Di situ kalian disuruh membuat sebuah iklan, baik iklan biasa, komersil atau layanan masyarakat, poster atau slogan. Silakan kalian pilih ya. Ada tugasnya ya? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang konjungsi dalam penggunaan penggunaan kata-kata di iklan. Ya, baik iklan maupun poster. Jadi nanti bisa dipelajari di rumah tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak informasikan tadi tentang konjungsi dalam iklan, slogan, dan poster. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baiklah. Dan untuk tugas yang individu tadi, Bapak minta itu ya bisa dibuat dalam bentuk video atau dalam bentuk poster tulisan ya, bebas terserah kalian, itu terserah kalian sesuai kemampuan kalian. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Baiklah, jadi kalau tidak ada, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kita kedepannya semakin lebih maju lagi.